Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul dari kelas 2 Bisnis Digital. Kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang interval kepercayaan dalam statistika inferensial. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang interval kepercayaan mulai dari pengertian, kegunaan, hingga cara perhitungannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari perhitungan interval kepercayaan menggunakan tabel. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengertian dan kegunaan interval kepercayaan rata-rata populasi dan proporsi populasi. Perhitungan interval kepercayaan menggunakan tabel Z. Perhitungan interval kepercayaan menggunakan tabel T. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua dan memahami interval kepercayaan untuk rata-rata dan proporsi populasi. Nah, ayo kita mulai pembahasannya. Apa itu interval kepercayaan? Interval kepercayaan adalah metode dalam statistika untuk memperkirakan parameter populasi menggunakan data sampel dalam bentuk rentang nilai dengan tingkat keyakinan tertentu. Dalam praktiknya, kita jarang mengetahui nilai sebenarnya dari suatu populasi. Oleh karena itu, digunakan sampel sebagai perwakilan. Namun, hasil sampel tidak selalu akurat, sehingga interval kepercayaan digunakan untuk memberikan batas bawah dan batas atas dari estimasi tersebut. Nah, kurang lebih adalah interval itu untuk memperkirakan parameter populasi menggunakan data sampel dalam bentuk rentang nilai dengan tingkat keyakinan tertentu. Artinya, kita tidak menentukan satu nilai pasti, tapi kita memberi rentang nilai. Nah, kegunaan interval kepercayaan. Kegunaan interval kepercayaan yaitu mengukur kecepatan estimasi, memberikan rentang nilai, membantu pengembalian keputusan, dan digunakan dalam penelitian serta bisnis. Nah, pada studi kasus 1, menghitung menggunakan tabel Z. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata berat produk kompos yang mereka jual. Diketahui rata-rata sampel X sama dengan 50 kilo, standar deviasi populasi sigma ada 10 kilo, dan jumlah sampel N itu ada 100. Nah, rumusnya itu ada X bar. X bar sebagai rata-rata sampel. Nah, sigma sebagai standar deviasi populasi rata sampel. Nah, akar N sebagai akar dari jumlah sampel. Nah, ini sebagai nilai dari tabel Z distribusi normal. Nah, setelah diketahui rata-rata sampel atau X bar adalah 50, standar deviasinya populasi sigma 510, dan jumlah sampelnya ada 100. Nah, untuk studi kasus 2, menghitung menggunakan tabel T. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata berat kompos yang diproduksi. Diketahui rata-rata sampel X bar sama dengan 70 kilo. Standar deviasi sampel S sama dengan 8 kilo, dan jumlah sampel N ada 25. Nah, rumusnya seperti tadi, X bar rata-rata sampel, T adalah nilai dari tabel, N adalah rata-rata sampel, minus 1 derajat kebebasan. Nah, akar N adalah jumlah sampel, dan 8 ini standar deviasinya. Karena standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digunakan distribusi T dengan derajat kebebasan N dikurangi 1. Ini.
Nah, selanjutnya ada kasus proporsi. Terus kedua, menghitung menggunakan tabel T. Nah, sebuah toko online ingin mengetahui persentase pelanggan yang puas terhadap produk kompos. Dilakukan survei, jumlah responden sama dengan 120 orang, dan yang puas adalah 84 orang, dan tingkat trust atau kepercayaan adalah 95%. Nah, proporsi sampel dihitung dengan membagi jumlah yang puas dengan jumlah responden. Kita lihat dulu rumusnya. P plus minus bentar. P-nya ini adalah proporsi sampel. Nah, ini adalah nilai dari jumlah tabel, jumlah dari tabel jumlah sampel Z distribusi normal, dan proporsi ini adalah proporsi yang tidak memenuhi. Nah, ini P plus minus Z kali akar P kali 1 kurang P per N. Intinya digunakan untuk mengetahui persentase populasi berdasarkan sampel. Oke. Jadi interval kepercayaan digunakan untuk memperkirakan nilai populasi dalam bentuk rentang, bukan satu angka pasti. Baiklah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.